Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah itu, tidak ada lagi yang harus dikatakan, dan Liu Suier menepuk gelang penyimpanannya, di mana payung kecil muncul di tangannya di tengah kilatan cahaya 5 warna. Payung itu panjangnya hanya sekitar setengah kaki, namun sangat berwarna dan menarik perhatian. Si Kun sepertinya mengenali harta karun ini, dan ekspresinya sedikit berubah saat melihatnya. Liu Suier melemparkan payung ke udara dengan fokus, dan harta itu segera terbang ke udara sebagai bola cahaya spiritual 5 warna, menghilang dari pandangan hanya setelah beberapa kilatan. Beberapa saat kemudian, hamparan luas cahaya 5 warna turun dari atas, meliputi daerah sekitarnya dalam radius hampir 10 km. Di dalam cahaya, rune dengan ukuran berbeda mulai muncul sebelum menghilang lagi setelah berkedip tidak menentu beberapa kali. Setelah itu, seluruh bentangan cahaya berangsur-angsur kabur sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Han Li menyipitkan matanya saat dia menyapu indera spiritualnya keluar, namun ditolak oleh ledakan kekuatan tak terlihat setelah melakukan perjalanan ke perbatasan di mana cahaya 5 warna baru saja menghilang. Jadi, seluruh ruang ini telah dibatasi oleh payung kecil itu. Namun, itu bukanlah akhir. Cahaya spiritual menyala, dan selusin bendera formasi emas yang berkilauan terbang keluar dari dalam tubuh Liu Suier. Masing-masing bendera itu memiliki desain yang sangat rumit dengan banyak rune tertulis di permukaannya. Setelah terlempar ke udara, mereka semua menghilang ke ruang sekitarnya sebagai seberkas cahaya keemasan, diikuti selusin pilar cahaya keemasan meletus ke langit, kemudian juga menghilang. Semburan fluktuasi yang sangat samar tertinggal setelah pilar emas ini. Hanya setelah melakukan semua itu, ekspresi wajah Liu Suier sedikit mereda, dan dia tersenyum ketika dia menjelaskan, payung ini adalah harta yang diberikan kepadaku oleh tuanku, dan itu dapat menyembunyikan fluktuasi tekanan spiritual yang pasti akan muncul ketika kita melanggar batasan ini. Selain itu, formasi pembatas roh emas yang dibentuk oleh bendera formasi tersebut adalah formasi pertahanan murni yang bahkan dapat menahan serangan ras suci awal untuk sementara waktu. Kalau begitu, biarkan aku menyiapkan beberapa hal juga. Si Kun terkekeh sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan selusin bola cahaya abu-abu. Di dalam setiap bola cahaya abu-abu ada cincin abu-abu, dan ada total 13 cincin seperti itu. Semuanya berputar di sekitar Si Kun, mengeluarkan suara mendengung samar sebelum menghilang ke udara tipis. Cincin berikat jiwa Yin. Aku tidak berpikir senior Duan akan mempercayakanmu dengan harta yang begitu berharga, saudara Si, seru Liu Suier ketika murid-muridnya berkontraksi secara drastis. Cincin ini tidak memiliki efek selain membahayakan jiwa makhluk hidup, dan jika seseorang lengah, mereka bisa terluka parah oleh cincin ini bahkan makhluk ras suci, jadi bisa melengkapi batasanmu dengan sempurna, peri Liu, kata Si Kun dengan tenang. Liu Suier dengan cepat mengatur ulang dirinya saat dia berkata, dengan langkah-langkah ini, bahkan jika makhluk Jiao Qi benar-benar mencoba merusak rencana kita akan dapat menahan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Han Li mengelus dagunya, dan berkata, melihat kita telah menyelesaikan semua persiapan kita, mari kita segera mulai melanggar batasan ini. Untuk beberapa alasan, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin berisiko. Hehe, aku pasti setuju denganmu tentang itu, Kakak Han. Mari kita mulai, peri Liu, Si Kun terkekeh menanggapi. Melihat kalian berdua sudah siap, tentu saja aku juga siap untuk melanjutkan, kata Liu Suier sambil tersenyum. Karena itu, dia mengangkat tangan, dan sebuah bendera abu-abu kecil tiba-tiba muncul di genggamannya. Setelah diperiksa lebih dekat, ada cahaya samar yang menyatu dengan esens ilahi yang memancar dari bendera. Liu Suier melemparkan bendera kecil di depannya,
lalu membuat segel tangan saat dia mulai melantunkan sesuatu. Roda cahaya abu-abu tiba-tiba muncul di belakangnya, dan rune di tengah roda mulai berputar perlahan. Bendera abu-abu kecil segera mulai bergetar mengeluarkan suara mendengung rendah, seolah beresonansi dengan roda abu-abu. Melihat Liu Suier telah mengaktifkan Divine Essence Fuse Light, Han Li dan Si Kun saling melirik sebelum juga mengikuti. Cahaya abu-abu meletus dari tubuh Si Kun saat dia mengayunkan lengan baju untuk menghasilkan harta seperti lencana. Lencana itu juga berwarna abu-abu, dan karakter kuno untuk esensi dan cahaya tertulis di kedua sisinya. Lencana itu berputar di tempat sebelum membengkak secara drastis hingga berukuran sekitar 10 kaki. Si Kun kemudian segera mengulurkan tangan, menekannya ke bagian belakang lencana sambil membuka jari-jarinya. Cahaya spiritual melintas dari 5 jarinya, dan cahaya abu-abu cemerlang langsung keluar dari lencana, dan 2 karakter kuno di atasnya mulai bersinar sangat terang. Adapun Si Kun sendiri, cahaya abu-abu Divine Essence Fuse melonjak di sekitar tubuhnya. Sementara itu, Han Li telah mengulurkan tangannya yang hitam pekat dari lengan bajunya, dan dia sedikit melengkungkan jari-jarinya ke dalam, di mana sebuah gunung miniatur setinggi 1 kaki muncul tepat di tengah telapak tangannya. Ini adalah gunung Extreme Essence Fuse miliknya. Gunung itu terbang atas perintah Han Li, lalu membesar hingga lebih dari 100 kaki dalam sekejap. Pada saat yang sama, rune perak di permukaan gunung menyala, mengirimkan lingkaran cahaya abu-abu yang menyebar ke segala arah. Hampir pada saat yang sama, roda abu-abu di belakang Liu Suier bergetar sebelum melepaskan pilar cahaya abu-abu yang mengenai bendera abu-abu yang dia panggil sebelumnya. Bendera abu-abu kecil segera terbentang, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya saat pilar cahaya yang lebih tebal meletus darinya. Lencana raksasa di depan Si Kun melepaskan gumpalan benang abu-abu, sementara Han Li berdiri di udara dengan tanpa ekspresi, membuat segel tangan sambil mengarahkan jari ke gunung hitam di depannya dengan tangan lainnya. Gunung yang menyatu dengan esensi ekstrim berputar di tempat, dan gelombang cahaya abu-abu mulai melonjak dari bawahnya. 3 jenis Divine Essence Fuse Light langsung digabungkan menjadi satu untuk membentuk rune raksasa yang berukuran lebih dari 100 kaki. Rune besar turun, menghilang ke dalam cahaya putih di bawah dalam sekejap, di mana terdengar bunyi gedebuk. Cahaya putih dan abu-abu terjalin sebentar, setelah itu bola cahaya putih terkoyak oleh rune abu-abu dengan mudah sebelum menghilang sebagai titik cahaya spiritual. Namun, penghalang lain dari cahaya biru segera muncul untuk menggantikannya. Rune raksasa terus turun tanpa jeda, menghantam penghalang cahaya biru yang baru ini dengan kekuatan yang luar biasa. Pada kesempatan ini, penghalang cahaya biru tiba-tiba menghilang. Dengan demikian, rune turun sekali lagi, hanya jaring besar yang terdiri dari benang merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di bawahnya. Bahkan sebelum melakukan kontak dengan batasan ini, jaring merah memancarkan cahaya spiritual sebelum melepaskan awan merah yang melayang langsung ke atas. Rune besar jatuh ke awan merah, dan serangkaian guntur bergemuruh terdengar secara berurutan. Cahaya abu-abu terang mulai memancar dari rune besar, dan awan merah pada akhirnya diberantas setelah berputar dengan keras untuk beberapa saat. Akibatnya, semua benang merah dengan cepat menghilang. Rune kemudian terus jatuh menuju ke 4 batasan. Rune abu-abu hanya sedikit tumpul dibandingkan dengan bentuk awalnya, dan Han Li agak terkejut bahwa beberapa batasan pertama dilanggar dengan begitu mudah. Cahaya Azure Zenith tinggi yang paling diwaspadai semua orang bahkan tampaknya tidak menentang rune abu-abu raksasa karena telah menghadapi kutukan keberadaannya dalam bentuk cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Inilah mengapa mereka dapat menembus beberapa batasan pertama dengan mudah. Dalam apa yang tampak seperti kedipan mata, rune abu-abu besar telah menembus 9 batasan dari berbagai bentuk. Namun, pada titik ini,
rune itu tampaknya telah menghabiskan hampir semua kekuatannya, dan mengikuti ratapan kesedihan yang rendah, retakan tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Tunggu apa lagi? Bersiaplah untuk serangan terakhir. Liu Suyer menjerit keras saat roda cahaya abu-abu di belakangnya terbang keluar, menghilang ke dalam rune yang retak sebagai pilar tebal cahaya abu-abu. Semua retakan pada rune itu langsung tersegel, dan rune itu mulai memancarkan cahaya abu-abu cemerlang lagi saat rune itu terus turun dan tak terhentikan. Han Li dan Si Kun juga beraksi saat ini. Yang pertama menuding gunung hitam di hadapannya, membuatnya jatuh ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan, sementara dengan lembut meletakkan tangan ke lencana raksasanya, di mana harta itu meluncur ke bawah seperti anak panah besar. Keduanya turun dari atas sebagai dua bola raksasa berwarna abu-abu. Batasan ke-10 terdiri dari lapisan pasir kuning, dan rune abu-abu tersendat setelah bersentuhan dengan batasan ini. Melalui penggunaan kemampuan mata rohnya, Han Li dapat melihat bahwa cahaya biru zenit tinggi, yang telah ditekan oleh cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi sebelumnya, mulai muncul lagi di area terdekat. Itu akhirnya mulai menunjukkan kekuatannya lagi setelah rune raksasa yang dibentuk oleh Divine Essence Fuse Light telah sangat lemah. Proyeksi tipis yang nyaris tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menebas udara, dan rune raksasa itu hancur berkeping-keping di tengah dentuman tumpul. Akibatnya, cahaya abu-abu melonjak ke segala arah, secara paksa meledakkan sebagian besar proyeksi transparan yang dibentuk oleh High Zenith Azure Light. Tepat pada saat ini, lencana raksasa dan gunung hitam juga tiba. Apa yang tersisa dari High Zenith Azure Light berusaha untuk menahan kedua harta itu, tetapi tersapu dengan mudah sebelum kedua harta itu menghantam penghalang pasir di bawah. Seluruh lapisan pasir bergetar hebat, diikuti oleh setiap butiran pasir yang membengkak menjadi seukuran kepalan tangan manusia sebelum melonjak ke atas dalam hiruk-pikuk, berusaha menghancurkan lencana raksasa dan gunung hitam itu lagi. Butiran pasir kuning ini jelas bukan harta biasa. Kalau tidak mungkin mereka bisa menahan dampak yang begitu besar. Namun, Gunung Extreme Essence Fuse Han Li dan lencana abu-abu Si Kun juga merupakan harta luar biasa yang berisi cahaya Divine Essence Fuse, dan meskipun cahaya abu-abu di sekitar dua harta itu dikompresi oleh butiran pasir, cahayanya hanya menjadi lebih terang dan lebih menyilaukan. Butir-butir pasir ini tentu saja tidak bisa diremehkan, tetapi mereka tidak dapat memaksa masuk ke dalam cahaya abu-abu bahkan 1 inci pun. Tepat pada saat ini, rune perak di Extreme Essence Fuse Mountain dan karakter kuno di lencana abu-abu menyala serempak, dan baru saat itulah mereka mulai menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Rune perak di permukaan gunung diproyeksikan keluar sebelum dengan cepat membentuk beberapa lubang hitam di sekitar gunung, yang masing-masing memiliki diameter sekitar 10 kaki. Cahaya abu-abu berputar di dalam lubang hitam itu saat semburan kekuatan hisap yang sangat besar meletus dari dalam. Semua butiran pasir di dekatnya tersapu oleh cahaya abu-abu, kembali ke bentuk aslinya sebelum melonjak ke dalam lubang hitam dalam hiruk-pikuk. Dengan demikian, ruang kosong yang luas muncul di sekitar gunung. Sementara itu, karakter kuno di lencana raksasa itu menyala sebelum melepaskan pilar tebal berwarna abu-abu. Lencana itu bertindak sebagai gagang sementara pilar cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi membentuk bilah, dan keduanya digabungkan untuk menciptakan pedang besar berwarna abu-abu dengan panjang sekitar 80 kaki. Pedang menyapu udara, menyebabkan ruang di dekatnya melengkung dan berputar, dan menghancurkan semua butiran pasir seukuran kepalan tangan di area sekitarnya. Ada jutaan butiran pasir kuning yang melonjak di udara, namun kebanyakan dari mereka ditarik oleh gunung yang menyatu dengan esens ekstrim sementara sisanya dihancurkan oleh pedang cahaya abu-abu. Dengan demikian, batasan ke-10 akhirnya dipatahkan, dengan demikian mengungkapkan batasan terakhir. Ini adalah karya seni raksasa yang dibentuk oleh penghalang cahaya biru.
Karya seni itu menggambarkan pegunungan yang subur dan hutan yang indah dengan binatang buas dan burung yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama, cahaya spiritual tiba-tiba memancar dari gunung tertinggi dalam karya seni, dan bola cahaya spiritual mulai meledak di seluruh gambar. Proyeksi burung dari semua warna muncul hidup dalam cahaya biru, dan beberapa dari mereka mengepakkan sayapnya sementara yang lain mengangkat kepala dan melepaskan tangisan panjang, kemudian meletus dari karya seni seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang sebenarnya. Beberapa burung membuka paruh mereka untuk menyemburkan bola api merah tua, beberapa mengepakkan sayap mereka untuk melepaskan bila angin putih, dan beberapa busur petir perak yang dipanggil di sekitar cakar mereka di tengah gemuruh guntur. Serangan dari berbagai bentuk meletus seperti air banjir melalui bendungan yang hancur, dan pada saat yang sama, cahaya yang berkedip dari gunung biru berubah menjadi proyeksi yang tidak dapat dilacak dengan mata telanjang sebelum terlempar ke arah gunung hitam dan pedang cahaya abu-abu. Jumlah cahaya azure zenit tinggi yang diilhami dalam lapisan pembatasan ini jauh lebih banyak dari semua lapisan sebelumnya. Saat proyeksi ini mengenai Extreme Essence Fuse Mountain dan pedang cahaya abu-abu yang memancar dari kedua harta itu meredup secara signifikan seolah-olah sedang kewalahan. Namun, Han Li sangat gembira saat dia berseru, itu benar-benar gunung azure zenit tinggi. Han Li segera dapat mengidentifikasi bahwa gunung di dalam karya seni itu adalah harta karun yang dia cari. Namun, gunung itu jelas telah disempurnakan menjadi karya seni ini sebagai bahan utamanya, dan kekuatannya tampaknya telah ditingkatkan secara signifikan. Si Kun berteriak keras, dan pedang cahaya abu-abunya mulai bersinar terang lagi saat menebas udara. Semua bola api yang mendekat, bila angin, dan busur petir segera ditaklukkan sebelum seberkas pedang Ki yang menghancurkan menabrak kawanan burung yang muncul dari karya seni. Ratusan proyeksi burung dihancurkan sekaligus, tetapi lebih banyak lagi yang berubah menjadi bola api 5 warna. Ledakan bergema terdengar secara berurutan saat rentetan awal bola api 5 warna dipadamkan oleh cahaya abu-abu yang terpancar dari pedang raksasa itu, tetapi karena semakin banyak bola api berbondong-bondong ke arahnya, pedang besar itu akhirnya terpaksa kembali ke tempatnya semula, bentuk lencana, yang kemudian tersapu oleh api di tengah ratapan kesedihan, kemudian dikirim jatuh ke dalam karya seni di bawah. Sementara itu, sisa api 5 warna terus melonjak menuju gunung hitam di atas. Hati Han Li tergerak saat melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan sebelum menunjuk ke gunung Extreme Essence Fuse. Suara tumpul yang mirip dengan lonceng raksasa terdengar dari dalam gunung, dan itu mulai membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya perak. Dalam sekejap mata, ukurannya telah meluas hingga beberapa ribu kaki, dan rune perak yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di permukaannya, mengirimkan gelombang cahaya abu-abu yang jatuh ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan. Pedang abu-abu raksasa yang dilepaskan Si Kun sangat kuat, tetapi jumlah cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi yang terkandung di dalamnya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan gunung yang menyatu dengan esensi ekstrim. Jadi, ketika gunung raksasa mulai turun dari atas, semua api 5 warna yang menyapu ke arahnya langsung dipadamkan oleh gelombang cahaya abu-abu bahkan sebelum mereka bisa melakukan kontak dengan gunung. Gunung besar itu kemudian terus jatuh ke bawah. Namun tepat ketika akan menghantam karya seni di bawah, teriakan panjang terdengar dari Gunung Biru, yang diikuti oleh semua fitur lain pada karya seni, terlepas dari apakah itu binatang buas atau tumbuhan, berubah menjadi cahaya spiritual biru yang melonjak ke gunung dalam hiruk-pikuk. Gunung tersebut mengambil rona hijau yang sangat cerah, dan perlahan-lahan mulai muncul dari karya seni. Pada saat yang sama, seluruh gunung bergetar, dan cahaya biru yang memancar darinya terwujud menjadi rangkaian benang hijau. Cahaya azure zenit tinggi di dalam gunung akhirnya terungkap dalam bentuk aslinya,
dan benang hijau terjalin untuk membentuk lapisan jaring hijau yang melonjak langsung ke atas. Gelombang abu-abu dan jaring hijau berbenturan dalam sekejap, dan suara melengking tajam yang mirip dengan kisi-kisi pada logam segera terdengar. Kedua gunung itu bergetar sekaligus, dan kebuntuan pun terjadi. Han Li menyipitkan matanya sambil dengan cepat mengedarkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya saat melihat ini, berencana untuk menyuntikkan gunung ekstrim yang menyatu dengan esensi ekstrim dengan lebih banyak kekuatan untuk meningkatkannya. Namun, tepat pada saat ini, serangkaian guntur yang keras tiba-tiba meletus tinggi di udara, diikuti oleh kilatan cahaya abu-abu setebal mangkuk besar yang jatuh ke jaring hijau. Jaring raksasa yang dibentuk oleh High Zenith Azure Light segera mulai bergetar hebat. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia melihat sekeliling untuk menemukan bahwa petir abu-abu meletus dari bendera di depan Liu Suier. Melihat harta Han Li dan Si Kun tidak dapat dengan mudah menembus batasan terakhir, dia akhirnya melepaskan hartanya sendiri untuk membantu mereka. Namun, gunung biru itu benar-benar sangat kuat, cukup jelas bahwa High Zenith Azure Light yang dilepaskannya tidak cukup kuat untuk menahan serangan gabungan dari Extreme Fus Mountain dan sambaran petir abu-abu, tetapi benang hijau mengalir tanpa henti dari gunung, terus-menerus mengisi kembali area tersebut. Dengan demikian, meskipun jaring hijau kokoh di kaki belakang, itu tidak segera ditaklukkan. Sebaliknya, trio Han Li memperoleh keuntungan yang signifikan, tetapi mereka tidak dapat menembus batasan ke-11 dengan efek langsung. Jika mereka ditunda sampai semua pembatasan sebelumnya yang telah mereka hancurkan pulih sepenuhnya, maka akan berada dalam masalah besar. Han Li dan Liu Suier secara alami menyadari hal ini, jadi mereka menyuntikkan kekuatan ke dalam harta masing-masing dengan sekuat tenaga. Namun, bahkan di hadapan gelombang cahaya yang menghancurkan dan sambaran cahaya abu-abu, jaring hijau menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, terus-menerus bangkit kembali dari ambang kehancuran. Ekspresi Han Li dan Liu Suier sedikit berubah setelah melihat ini. Syukurlah, tepat pada saat ini, Si Kun tiba-tiba beraksi lagi. Bola-bola cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi ini terbukti menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung jaring hijau. Jaring hijau sudah berjuang untuk menahan diri di hadapan gunung yang menyatu dengan esens ekstrim dan rentetan petir abu-abu, dan dengan tambahan serangan Si Kun, itu akhirnya hancur menjadi bintik cahaya spiritual di tengah dentuman tumpul. Dengan demikian, gelombang cahaya abu-abu, sambaran petir, dan bola cahaya semuanya menghantam gunung biru sekaligus. Seluruh karya seni bersinar dengan cahaya biru sebelum hancur di tengah serangkaian ledakan beruntun yang cepat, kemudian juga menghilang di tempat. Pembatasan terakhir telah dihancurkan. Setelah karya seni dihancurkan, sebuah lubang menganga dengan radius lebih dari 100 kaki tertinggal di belakangnya. Lubang itu melayang tanpa bergerak di udara, dan ujung-ujungnya memancarkan cahaya putih redup. Ini jelas merupakan pintu masuk yang mengarah ke suatu tempat. Si Kun dan Liu Suier sama-sama menatap tajam ke lubang dengan tatapan panas di mata mereka, tapi Han Li mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Perhatiannya terfokus pada gunung biru kecil yang melayang di atas lubang. Gunung Azure Zenith tinggi telah dikurangi menjadi hanya setinggi sekitar 10 kaki, dan cahaya biru yang berkilauan di sekitarnya juga menjadi sangat redup. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menunjuk gunung ekstrim yang menyatu di bawah. Gunung hitam itu bergoyang sebelum tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di udara di atas gunung biru kecil. Setelah itu gunung yang menyatu dengan esens ekstrim yang sangat besar muncul kembali. Cahaya abu-abu kemudian menyapu dari bagian bawah gunung, benar-benar menyelimuti gunung biru kecil di bawah. Namun, gunung kecil itu jelas sudah sangat lemah, jadi itu bukan tandingan kekuatan gunung ekstrim esens Fus Han Li. Serangkaian rune perak tiba-tiba muncul dalam cahaya abu-abu,
dan berputar di sekitar gunung biru sebelum menempel seperti lem. Mengikuti ratapan pasrah terakhir, Gunung Azure Zenith tinggi ditarik secara paksa ke bagian bawah gunung yang menyatu dengan esens ekstrim oleh rune yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Pada akhirnya, itu ditarik ke gunung ekstrim esens Fus dan menghilang dalam kilatan cahaya biru. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Han Li, dan dia melambaikan tangan di udara, di mana gunung yang menyatu dengan esens ekstrim dengan cepat menyusut ke bentuk miniaturnya di tengah kilatan cahaya abu-abu. Miniatur gunung hitam kemudian menghilang dari lengan baju Han Li, dan berlangsung sangat cepat, sampai-sampai pada saat Liu Suier dan Si Kun bereaksi terhadap apa yang dia lakukan, Gunung Azure Zenith tinggi sudah hilang. Liu Suier dan Si Kun keduanya sedikit goyah saat melihat ini sebelum bertukar pandang satu sama lain. Mereka berdua secara alami juga mengidentifikasi Gunung Azure Zenith tinggi, dan tentu saja tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan harta ini. Namun, mereka tidak berharap Han Li bertindak begitu cepat, mengambil gunung setelah batasan terakhir dilanggar. Terlihat aneh muncul di kedua wajah mereka dalam menanggapi situasi ini. Gunung ini cukup berguna bagiku, dan aku yakin ada lebih banyak harta berharga di bawah sana, jadi kamu tidak keberatan aku mengambil ini, bukan? Han Li bertanya sambil tersenyum. Hehe, jika harta itu berguna untukmu, silakan ambil, aku tidak keberatan, jawab Liu Suier saat senyum muncul di wajahnya. Ekspresi Si Kun berubah beberapa kali sebelum senyum masam muncul di wajahnya, dan dia mengakui, aku juga agak tertarik dengan harta itu, tapi karena kamu telah mendapatkannya lebih dulu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan.